pahlawan bidang tengok mahasiswa yang saya banggakan. Lalu muncul masalah, bagaimana menetapkan konservasi yang tepat untuk daerah yang spesifik warna kuning sampai warna merah tadi. Inilah formulanya yang kita pakai. Di mana di sini dapat kita tengok faktor yang menjadi penentu dari erosi itu di Dasman ini apa? Di korelasi ini kita tengok. Ternyata R faktor. Curah hujan itu pun juga berkorelasi signifikan dia dengan K faktor. Positif. Artinya apa? 0,24 korelasi sangat nyata positif. Meningkat curah hujan, ternyata tanahnya itu akan meningkat pula kemampuannya untuk tererosi. Tapi dengan LS faktor dia itu berkorelasi negatif. Ditemukan di mana daerah yang curah hujannya sedikit dan umpamakan LS faktor di sananya adalah lebih kecil. Kenapa? Mungkin daerah ini daerah datar ini, tidak belereng. C faktor juga berkorelasi dengan semakin besar curah hujan, semakin besar C faktornya ini, semakin kecil C faktor, C kecil bagi hutan ya, 0,00 sekian, maka curah hujan itu akan, R faktor itu akan mempunyai pengaruh yang lebih kecil di sana. Begitupun ini, P faktor berkorelasi negatif, walaupun dia itu tidak signifikan. Artinya apa? P faktor semakin P faktornya yang kecil ya, semakin kecil atau 0,00 sekian atau teras, maka pengaruh curah hujannya akan mengecil dibuatannya. Itulah maknanya negatif. Satu negatif apa? Satu kecil, satu akan besar. Kira-kira seperti itu. Atau begini, R faktor ini besar ya, curah hujannya besar pada daerah itu. Nanti P faktornya semakin besar R faktor di daerah itu, ditemukan bahwa P faktornya kecil. Artinya itu adalah bagus konservasinya sana. Ada teras mungkin dibuat oleh masyarakat itu. Begitupun dengan yang lain-lainnya. Apa kita tengok ini? Erosi berkorelasi positif dengan R faktor. Kita tengok ini. Positif artinya apa? Erosi akan meningkat apabila R faktornya besar. K faktor juga begitu berkorelasi positif sangat nyata. Erosi akan meningkat apabila K faktornya besar. S faktor juga begitu. Erosi akan meningkat apabila S faktornya besar, makin lereng lah. C faktor juga begitu. Erosi akan meningkat karena positif apabila C faktornya meningkat. Semakin besar C faktor artinya tanamannya semakin berkurang. Tidak hutannya. Tapi P faktor malah berkorelasi negatif. Kenapa? Semakin kecil erosinya, berarti P faktornya pun semakin besar. Atau erosinya semakin besar apabila P faktornya semakin kecil. Lalu dari angka-angka ini dapatlah kita lihat. Ada faktor topografi itu LS, faktor K adalah faktor tanahnya, faktor C adalah faktor tanaman. Kemudian ini faktor yang bisa dimodifikasi itu cuma adalah LS, L panjang lereng, dan C tanaman, dan P adalah faktor konservasi. Ini bisa dimodifikasi oleh manusia. Panjang lereng dimodifikasi dengan membuat teras. Dengan faktor lereng, apa ini? Slope persentasenya, kemudian K-nya, kemudian curah hujan, itu adalah faktor yang susah untuk dimodifikasi. Terutama K dengan R faktor. Maka berdasarkan faktor inilah kita akan melakukan ya konservasi terhadap lahan tersebut. Apa rumusnya nanti? Kita tengok rumus selanjutnya.
Mahasiswa yang saya banggakan, inilah bagaimana prosedur kerjanya kita akan merubah, menentukan konservasi itu bagi tanaman. Di mana seperti kita jelaskan tadi, yang bisa kita rubah itu adalah faktor C dan faktor P dari rumus USLI RKLSCP. Seperti kamu tengok di sini, kita tahu ini adalah hutan. Hutan ini C-nya adalah 0,001, P faktornya adalah 1. Kemudian CP faktornya adalah 0,001 dan konservasinya adalah 0,001 ya. Nah, itu adalah sebagai CP konservasinya. Ini angka ini kan kita cari dari tabel. Tabel apakah pada CP yang mempunyai 0,001 biasanya ini adalah teras. Dan ini adalah hutan ya, hutan. Nah, ini dia hutan itu. Jadi tidak perlu dia itu lagi konservasi karena sudah CP sudah kecil sendiri. Ini datang angkanya. Sawah juga begitu. Ini sawah C-nya berapa 0,01, P-nya berapa 0,04, jadi CP faktornya 0,004. Itu adalah sawah. Karena dia itu makanya dia itu menjadi erosinya sangat kecil karena CP faktornya yang sangat kecil. Sedangkan dalam pertanian contohnya 0,04. P-nya 0,5 karena bentuk tanah saja. Sedangkan CP-nya 0,2. Maka 0,2 ini sama dengan kebun campuran. Ada bercampur tanaman hutan, tanaman tahunan, dan tanaman musiman. Ini sayur itu ya, berarti sayur itu. Sedangkan kebun campuran ini di bawah 0,2, P-nya 0,05, CP-nya 0,1 jadinya 0,1. Maka inilah kebun campuran. Ada tanaman tua, ada tanaman muda digabung. Bagaimana menetapkan faktor konservasi ini? Sudah ada tabelnya ini. Teras itu adalah 0,0004. Maka apabila didapatkan dari rumus erosi itu, RKLSCP, erosi toleransi dibagi R, dibagi K, dibagi S, dibagi C, maka dapat nanti CP-nya 0,001. Berarti atau 0,02 contohnya. Apabila 0,02 maka daerah itu harus kita jadikan jauh sini berapa itu? Antara 0,01 sampai 0,7 agar harus ditanam seperti kebun campuran. Jadi lain tadi sayur, maka harus kita rubah dia itu menjadi agroforestry. Artinya bukan sayur saja harus ditanam di sana tanaman agroforestry, boleh ditambah peternakan, boleh juga ditambah di sana tanaman tahunan wajibnya. Apa seperti tadi kita tanam kulit manis di perapat di sana. Tapi apabila mendapat CP nanti erosi toleransi 14 dibagi RKLS, maka dapat angkanya umpamakan 0,14. Maka pertanian itu tidak perlu dikasih teras. Yang tadi apa? Contour cropping. Menanam menurut garis kontur saja. Inilah dasarnya nanti angka-angka ini kita bertengok ke tabel. Tabel itu apa dia? Kasih. Seperti 0,04 berarti teras. 0,1 sampai 0,07 berarti agroforestry. 0,01 sampai 0,05 itu harus dihutan kembali, reboisasi. 0,14 dikasih contour cropping. Penanaman kontur. Ini nanti akan bisa ditengok juga di internet sekarang atau nanti kita akan pelajari juga. Nah, kemudian ternyata kita juga mahasiswa yang saya banggakan juga melakukan survei ekonomi bagaimana pendapatan petani sawah itu. Bagaimana pendapatan tanaman sayuran, bagaimana pendapatan para petani di lahan kebun campuran sebelum adanya konservasi. Ternyata di sini mereka terdapat analisisnya berdasarkan BC ratio. B itu adalah benefit, C itu adalah cost biaya. R itu adalah revenue. Jadi BC ratio itu rumusnya revenue pendapatan dikurang cost biaya dibagi dengan biaya. Apabila nilainya ini besar dari 1 berarti petani itu adalah menguntungkan. Contohnya ini sawah. Sawah itu dapat biayanya 2,1 juta per hektar. Pendapatan dapat petani adalah 10 juta. Untungnya 8 jutaan.
per hektar per tahun. Dan dengan BC ratio-nya 3,7. Tanda itu menguntungkan kan, 8 juta. Begitupun kebun campur sayuran atau hortikultura. Ini modalnya 8 juta, namun pendapatannya nanti sekitar 35 juta, untungnya sekitar lebih 29 juta. Nah, ini yang paling menguntungkan ini. BC ratio 3,27. Kemudian kebun campuran, modalnya 1,8 juta, pendapatan ini 8,9 juta per tahun, dan keuntungan dapat 7 juta, 3,8. Berarti yang paling menguntungkan adalah kebun sayuran di sini. Namun kenyataannya nanti di daerah ini mana yang paling erosi tinggi? Ternyata sawah menguntungkan, erosinya rendah, bagus. Kebun campuran erosi juga ada yang rendah, ada yang lebih toleransi, dan dia menguntungkan. Dan ini ada satu lagi, sayur. Ternyata ini untungnya paling besar, tetapi 29 juta per tahun. Tetapi permasalahan erosinya di sini pula melebihi erosi toleransi semuanya. Dan itu kendala ada. Kalau yang seperti ini, haruskah mereka itu dihutankan atau diteras? Kalau dihutankan pasti orang petaninya, maupun petani sawah, petani sayur, maupun petani kebun campur tidak akan mau. Mati akan ditangkan oleh mereka kalau mereka adalah yang dijadikan hutan. Jadi solusinya apa? Harus diberi bantuan pemerintah, dibuatkan teras. Karena menguntungkan siapapun akan mau. Disinilah pendekatan sosial diperlukan pada masyarakat. Maka caranya apa? Mereka sendiri pun juga tidak akan mau membuat teras dengan biaya sendiri. Harus pemerintah. Inilah cara perannya pemerintah. Pemerintah menjaga lingkungan, menjaga ekonomi petani dengan memberikan bantuan gratis pembuatan teras. Atau diajarkan mereka.